Kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu ani walau ayah. Jadi kita tidak menunggu sampai pinter, seluruhnya ngerti baru bisa berdakwah. Kalau menunggu seperti itulah kita nggak dakwah-dakwah gitu ya. Jadi eh, tidak ada orang yang sudah sempurna semua, itu nggak ada. Makanya balighu ani walau ayah itu kita artinya apa? Tahu diri, apa yang kita sampaikan. Kalau memang tidak menguasai ilmu Al-Quran, jangan menyampaikan ilmu Al-Quran karena bukan, Anda tidak menguasainya. Kalau tidak menguasai ilmu hadis, jangan menyampaikan tentang ulumul hadis karena Anda tidak menguasainya. Tetapi kalau Anda sekedar menyampaikan dalam konteks misalnya ini hadis sahih yang dikumpulkan oleh misalnya Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin misalnya gitu ya, atau dalam Arba'in Nawawi. Lalu kemudian sudah disyarah oleh ulama. Lalu kemudian kita membaca ini hadisnya, ini syarahnya. Lah kalau seperti itu kan ini bukan pendapat kita, tapi pendapatnya ulama yang mumpuni. Saya cuma menyampaikan. Lah kalau seperti itu kan kita hanya menjadi perantara bahwa ada hadis yang kita bukan ahli hadis, tetapi ada ulama-ulama ahli hadis yang memberikan syarah atas hadis itu, lalu kita menyampaikannya dari syarahnya para ulama itu. Nah ini kan sesuatu yang kita hanya menjadi perantara untuk menyampaikan. Sebab ulama pensyarah hadis itu kalau kita harus undang lah, kita nggak tahu ya bagaimana cara mengundangnya ya gitu ya. Maksudnya itu kan butuh resources, butuh sesuatu. Ada ulama-ulama hebat ya, ulama-ulama karismatik yang dia sangat pandai ilmunya. Tapi kan nggak mungkin dia untuk harus terundang ke semua tempat gitu. Sementara beliau-beliau itu menulis. Lalu akhirnya tulisan itulah yang kita sampaikan. Para mufasir misalnya gitu ya, yang mengerti dengan ilmu Al-Quran. Nah kita karena kita bukan ahli Al-Quran, bukan ahli yang mendalami ulumul Quran, tetapi kemudian kita mendapatkan ilmu ya, ayat-ayat Quran ini dimaknai dengan cara seperti apa? Para ulama-ulama tafsir. Jadi kalau kita di Indonesia misalnya ada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka yang ulama menulis tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian kita membaca tafsirnya dan kita sampaikan. Itu kan kita hanya menjadi perantara ya. Jadi yang kita sampaikan bukan pendapat saya gitu, bukan pendapat kita. Ini Mbak Ulta ya. Jadi bukan pendapatnya Mbak Ulta, tapi ini pendapatnya siapa? Oh, ini loh syarah hadis Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh siapa ini, maknanya begini, maknanya begini. Kita hanya menyampaikan doang. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir begini, ditafsirkan oleh Bu Yamka begini. Kita hanya menyampaikan. Saya kemarin membimbing salah satu peserta kelas menulis ya, yang dia itu nulis buku yang itu bukan pendapat dia semuanya, karena dia hanya mengkompilasi dari 3 buku. Jadi pertama pendapat Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, yang kedua tafsir Al-Misbah, lalu kemudian dia komparasi dengan satu buku lagi. Jadi ada 3 buku yang dia kemudian mengambil pendapat-pendapat dari 3 buku itu, lalu disusun, disistematisir dan menjadi buku. Jadi jelas bahwa itu bukan pendapat dia gitu ya. Kalau dikatakan dia itu tidak punya ilmu Quran, iya, tetapi dia kan hanya, ini kan bukan pendapat dia, ini kan hanya ini menurut Bu Yamka begini, menurut tafsir Al-Misbah begini, kan begitu. Jadi kalau dengan membanding-bandingkan gitu, itu secara akademik bisa diterima karena itu bukan pendapat dia. Dia hanya memaparkan. Jadi kayak menjadi perantara dari berbagai ilmu yang ada di buku itu, dikompilasi, disistematisir sehingga bagi pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Nah, why not yang seperti itu gitu ya. Yang bermasalah itu misalnya seseorang bukan ahli fikih tapi beristihad ilmu fikih. Nah, ini bermasalah. Tetapi kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan begini tentang subuh, bahwa subuh itu menggunakan kunut. Ini bukan pendapat saya, pendapat Imam Syafi'i gitu misalnya ya. Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa subuh itu tidak menggunakan kunut, itu bukan pendapat saya, tapi pendapat Imam Abu Hanifah. Seperti ini saya hanya perantara untuk menyampaikan ilmunya dari para mujtahid terdahulu. Kalau saya beristihad sendiri, lah itu yang salah. Saya tidak punya kemampuan untuk beristihad ya dalam konteks fikih seperti ini. Begitu. Jadi itu balighu ani walau ayah, itu tahu diri Mbak ya, bahwa saya ngertinya apa, maka saya menyampaikan itu yang saya tahu. Jadi termasuk yang saya tahu adalah bahwa saya tahu bahwa Imam Syafi'i berpendapat begini, saya tahu bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat seperti ini gitu ya. Nah itu sesuatu yang kemudian kita perlu belajar. Kita terus-menerus belajar, kita dapat pembelajaran itu dari para ustadz, dari para kiai, dari para pembimbing gitu ya,
yang ilmunya sampai kepada kita dan kita sampaikan pada orang lain, sehingga kemudian kita tetap bisa berdakwah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Termasuk dakwah itu dalam konteks perbuatan, mengajak, ayo aku nggak bisa ngajari kamu ngaji, tapi aku bisa ngajak kamu untuk bisa belajar ngaji. Aku nggak bisa mengajari kamu menjadi hafid Quran, tapi ada orang yang aku tahu dan kamu nanti bisa menjadi hafid Quran bersama dengan dirinya. Ini dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu tidak selalu saya sebagai pelaku utama. Saya bisa menjadi pelaku dalam konteks untuk menunjukkan kamu ke sana. Kamu kalau belajar tafsir ke sana. Kalau kamu belajar hadis ke sana gitu. Ustadz itu dia ahli tafsir, ustadz itu dia ahli hadis, ustadz itu dia ahli fikih. Nah, saya berdakwah dengan cara seperti itu gitu. Nah, ini berbagai macam cara dakwah. Jadi jangan menganggap bahwa kita harus mengetahui segala sesuatu baru bisa berdakwah. Lah kalau seperti itu nggak bakal ada orang berdakwah.